Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sekutu, Suara Kelam Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Choir Tipping, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekutu, Suara Kelam Masa Lalu. Si pengurang dan Dewi. Sampai kedatangan Sidik dan Nandang pulang sekolah, barulah suara Umi, kakek, dan Baba sedang ngobrol di meja makan. Aku dengar. Malah Baba langsung pergi sore itu untuk memberikan kabar pada adik-adiknya karena disuruh oleh kakek. Sementara aku hanya berbalas pesan saja dengan Dewi sambil mempersiapkan semuanya yang ternyata tidak seperti bayanganku akan mudah. Gam, masuk, kek. untuk urusan mas kawin dan semuanya sudah kakek serahkan ke Umi. Barusan sudah dibicarakan dengan orang tua Dewi juga di rumahnya. Sudah, jangan pikirkan hal itu. Nanti gimana cara Gama untuk membayarnya, kek? Jangan pikirkan hal itu juga. Hanya satu, bayarlah dengan kepercayaan pada kakek, Umi, dan Abah ya. Jangan buat khawatir. Urusan kamu pindah dan semuanya silakan, tapi ingat. Ingat apa, kek? Pertama, tanggung jawab. Kedua, keluarga Suganda. Jangan anggap kabar selama ini yang kamu tahu dari siapapun sepele. Hati-hati perlu. Kamu menikahi anaknya, ingat. Buat kakek tenang dengan sikap kamu. Kakek yakin kamu bisa. Kakek mengelus pundakku dengan penuh kecemasan. Aku hanya menganggukkan kepala memahami ucapan kakek, menyimpan semuanya dalam ingatanku, kemudian memeluk kakek dengan sangat erat. Sudah, kakek tahu kamu niatnya ibadah. Lakukan saja. Ingin rasanya membicarakan satu hal yang membuatku masih menjadi pertanyaan besar, yaitu kucing hitam yang sudah berkali-kali membuatku curiga. Apalagi awalnya dari rumah kakek setelah kakek berniat memberikan gelang gengge peninggalan Buyut Rusdi. Namun kembali aku urungkan, apalagi kakek keluar begitu saja dari kamarku. Suasana rumah dari sore menuju malam benar-benar hangat, apalagi Umi juga sore tadi sudah memberikan kabar soal pernikahan pada teman-teman Umi di kampung ini. Sidik dan Nandang yang sudah mengetahui kabar ini juga benar-benar senang, apalagi akan mempunyai sosok kakak ipar perempuan nantinya. 2 hari berjalan sangat cepat. Pagi ini, saudara-saudara Baba dan 2 adik Umi beserta anak-anaknya sudah berkumpul di rumah sederhana keluargaku, yang membuat seisi rumah menjadi sangat ramai. Sementara aku sudah siap untuk menjalani hari yang sudah lama diimpikan bersama Dewi. Apalagi pertemuan terakhirku dengan Dewi ketika di depan sekolah saja. Sisanya hanya melalui pesan dan telepon. Itu juga hanya membahas semua hal untuk hari ini. Beberapa tokoh kampung yang merupakan teman-teman Baba juga ikut hadir untuk mengantarkan aku ke rumah Dewi, di mana hajatan pernikahan akan dilaksanakan. Bismillah. Aku keluar dari kamar dengan hati yang bergetar karena setelah kesulitan-kesulitan, akhirnya datang juga hari ini. Senyum pertama yang membuatku ingin meneteskan air mata adalah senyum kakek. Terlihat begitu sangat bahagia, disusul oleh Umi dan Abah, langsung memelukku dengan sangat hangat. Nasihat-nasihat aku dengarkan. Aku yakin sisanya adalah doa untukku. Iringan mobil besanan sudah siap walaupun tidak terhitung banyak. Pagi ini juga aku meninggalkan rumah
Aku duduk di sebelah kakek sementara Babah di depan bersebelahan dengan supir. Umi di belakang dengan Sidik dan Nandang. Ingat semua pesan kakek terakhir. Ingat sekali, kek. Walaupun kali ini terasa lebih berat pesan kakek soal keluarga Suganda, yaitu bapaknya Dewi. Karena perjalanan menuju kampung Dewi tidak cukup lama, sekitar 30 menit. Tidak lama suara petasan yang keras menyambut kedatanganku beserta mobil rombongan. Megah sekali. Hanya kalimat itu yang keluar dari mulutku, apalagi rumah Dewi yang mempunyai halaman luas disulap menjadi seperti yang aku lihat sekarang. Bismillah, Gama. Ibu menepuk pundakku ketika akan keluar dari mobil. Aku berjalan menuju meja akad dengan perlahan. Tamu-tamu di luar dugaanku sangat banyak sekali. Aku berkali-kali menenangkan diriku. Terlihat Ibu Mulyani, Bapak Suganda, Teh Anggit dan Teh Lasmi beserta keluarganya sudah lengkap di barisan paling depan, dekat meja akad yang akan segera berlangsung. Keluarlah Halimun Dewi, orang yang akan aku nikahi hari ini. Benar-benar cantik, bahkan aku dibuat pangling beberapa kali melihat Dewi yang berjalan menuju ke arahku yang sudah duduk. Tenang. Aku hanya mengangguk saja dengan ucapan kakek, namun anehnya ketika melihat ke arah Teh Lasmi, tiba-tiba perasaan takut menghampiriku datang begitu saja. Jangan sampai. Aku berusaha menenangkan diriku setelah tangan Pak Suganda bersalaman denganku. Dengan Dewi yang sudah berada di sampingku, janji suci dalam bentuk ijab kabul aku ucapkan. Sekali jadi dan sontak terdengarlah alhamdulillah dari para tamu yang menyaksikan acara ini. Harusnya Teh Lasmi tidak tersenyum semenakutkan itu ke arahku. Apalagi aku memang sedari tadi mencuri pandang terus ke arahnya. Beberapa rentetan acara aku dan Dewi lalui, termasuk bersujud pada Umi dan Babah, juga pada orang tua Dewi. Sampailah pada menerima semua ucapan para tamu-tamu naik ke atas panggung pelaminan. Diawali oleh keluarga Dewi, Teh Anggit, dan Pak Wahyu mengucapkan banyak doa yang aku aminkan. Di belakangnya sudah menunggu Teh Lasmi dan Pak Gali, sama halnya berupa doa juga aku terima. Dewi, kado dari Teteh rumah di kota itu untuk kalian saja. Nanti surat-suratnya Gali yang urus. Bukan begitu, Pak? Aku hanya tersenyum saja mendengarkan ucapan Teh Lasmi, walaupun ada perasaan aneh yang aku rasakan dalam hatiku. Badanku sedikit bergetar, apalagi Teh Lasmi sambil menepuk lenganku. Kabar baiknya juga, Gama, bulan depan kamu sudah bisa mengajar di sekolah dasar paling bagus di kota ya. Alhamdulillah. Makasih loh Teh. Padahal Bapak juga mau bikin rumah buat Dewi. Simpan saja uang itu, nanti Teteh saja yang tambahin buat renovasi rumahnya ya. Halaman sampingnya masih luas kok. Sementara aku masih merasakan hal yang sama seperti barusan. Bahkan kakek yang melihat tingkahku dari kejauhan hanya mengangguk saja berkali-kali. Walaupun aku tidak tahu maksudnya kakek itu apa. Hari bersejarah dalam hidupku berlalu begitu sangat cepat. Apalagi lelah sudah aku rasakan bersama istriku Dewi. Beberapa tamu undangan seperti guru-guru di sekolah dan kerabat Dewi saja yang aku kenal. Sisanya banyak rekan-rekan bisnis keluarga Pak Suganda dan Teh Lasmi saja. Kakek pamit pulang ke kampung, Gam. Ingat pesan kakek. Kakek menghampiriku langsung memeluk aku. Bahkan tetesan air mata kakek aku lihat dengan jelas. Baik, Kek. Maafin Gama ya. Aku tak kuasa menahan air mata, akhirnya keluar begitu saja. Sudah, jangan begitu, Gam. Setelah kakek mengucapkan banyak doa, barulah berpamitan menitip aku pada orang tua Dewi. Aku hanya melihatnya, tidak mendengar jelas apa yang kakek ucapkan. Ratusan tamu yang aku terima salamnya bersama Dewi perlahan reda karena memang hari sudah semakin sore. Walaupun beberapa tamu penting masih berdatangan untuk menghampiri Pak Suganda. Gam, tas kamu sudah dibawa sama Teh Anggit. Nanti bawa sama Umi pulang ya. Masih ada kan mobilnya? Ada. Lagian barusan sudah pamit sama bapak dan ibunya Dewi. Aku merasa tenang sekali. Apalagi Babah dan Umi terlihat sama bahagianya denganku.
selama 6 tahun hubungan kita belum pernah masuk ke rumah. Ayo Gam, ini sudah saatnya. Kamu sudah bagian keluargaku, suamiku. Dewi memegang tanganku masuk ke rumah besar, beberapa kali lipat besarnya dari rumahku. Setelah melepas semua pakaian hajatan, aku dan Dewi sedang duduk di ruang tengah rumah, dengan sebelumnya menerima tas berisikan salin untuk 1 malam di rumah ini. Nah, anggap saja seperti rumah sendiri. Sekarang ibu juga jadi Umi Nak Gama ya. Baik ibu. Maafkan kalau Gama merepotkan selama ini sampai harus kakek Dudu yang kemarin datang ke sini. Tidak apa-apa, sudah waktunya saja itu. Alhamdulillah juga hari ini lancar. Ibu sudah tenang. Sudah menikahkan Dewi dengan laki-laki pilihannya. Sudah ajak Gama keliling belum, Wi? Ajaklah ke belakang. Santainya di sana, Gi. Sisanya tinggal tamu bapak sama Teh Lasmi saja. Masih capek enggak? Ayo. Dewi mengajak aku mengitari semua ruangan di rumah ini. Hampir semuanya Dewi jelaskan. Rumah yang dari luar terlihat megah dan besar, ketika masuk ke dalam jauh lebih besar lagi. Dewi menjelaskan semua ruangan di rumah ini dengan sangat semangatnya. Ini kamar Teh Anggit kalau lagi pulang ke sini. Sebelahnya kamar Teh Lasmi ya? Bukan itu gudang, Gam. Sebagus itu, Wi. Dulu sih emang gudang. Semenjak Teh Anggit lahir, kata Teh Anggit dengan cerita dari Bi Isum sih begitu, Gam. Oh, Bi Isum yang kamu pernah cerita berhenti kerjanya karena anaknya di kampung tidak ada yang urus ya? Benar-benar aneh, kamar megah di tengah-tengah ruangan keluarga yang begitu besar dijadikan gudang. Apalagi pintunya juga sama megahnya dengan kamar lainnya. Tidak habis pikir. Untungnya rumah Dewi ini tidak 2 lantai. Kebayang bakal 2 kali lebih luas pastinya. Nah, ini kamar Teh Lasmi kalau nginap di sini. Sengaja tidak jauh dari dapur. Biasa Teh Lasmi orangnya begitu, apalagi kan sekarang juga jarang nginap di sini. Harusnya aku lebih aneh melihat kamar Teh Lasmi, karena sedari pagi tadi sudah membuatku ketakutan jika mencuri pandang ke wajah Teh Lasmi. Namun ini malah terkesan biasa saja, malah gudang megah itu yang membuatku semakin penasaran. Namun tetap aku tahan untuk menanyakannya pada Dewi, apalagi ini bukan waktu yang tepat. Akhirnya aku sampai di rumah berukuran L ini, dengan ujungnya ternyata adalah sebuah teras yang sangat luas, menyambung dengan bagian dapur yang luas. Wi, maaf. Itu... Aku menunjuk ke arah pohon besar di belakangnya, seperti ada makam, hanya 1. Nah itu jangan kaget, Gam. Itu kuburan adiknya bapak, dikuburkan di situ karena adik satu-satunya. Walaupun penjelasan Dewi tentunya mengundang banyak pertanyaan dalam kepalaku saat ini. Berarti jendela itu gudang tadi ya, Wi? Nah bener, gampang kan kalau melihatnya di sini, jadi nggak banyak ruangan kayak di dalam. Iya bener, Wi. Akhirnya ya. Tidak terasa aku sudah bagian dari keluargamu sekarang. Walaupun besar dorongan untuk selalu melihat ke arah makam di bawah pohon besar itu, apalagi berdekatan dengan gudang di tengah-tengah ruangan santai keluarga Dewi. Lagian Gam, secepatnya aja kita pindah ke rumah Teh Lasmi di kota, biar hidup berdua. Di sana kita urus juga kosnya. Terus pelan-pelan kita bangun rumah tangga kita ya. Jawab Dewi dengan perlahan ketika sudah duduk bersebelahan denganku di teras yang megah dan nyaman ini. Bahkan ketika aku sudah berada di kamar Dewi, Pak Suganda dan Teh Lasmi masih saja sibuk menerima tamu padahal sudah jam 11 malam. Hal itu semakin memperjelas sebegitu pentingnya keluarga ini. Karena lelah, subuh pertamaku di rumah Dewi bahkan terlewat dari waktu biasanya. Padahal alarm di handphoneku terus berbunyi, sementara Dewi sudah tidak terlihat di sampingku. Bapak nunggu di teras belakang. Nanti kita makan, Gam. Mandi sana subuhan dulu. Benar, mungkin hanya kecemasanku saja atas segala keanehan pikiranku pada gudang dan kuburan itu.
Namun setelah aku melaksanakan ibadah, tetap sama pikiranku seolah memaksa aku untuk memikirkan tempat itu. Keluarga besar Dewi pagi ini makan bersamaku. Sering sekali saling mengejek, apalagi soal malam pertama pada aku dan Dewi. Walaupun kenyataannya semalam aku tertidur pulas. Tuh, sana bapak udah manggil, Gam. Aku berjalan ke arah teras di mana Pak Suganda sedang merapikan koran yang mungkin baru saja selesai dibacanya, dengan rokok kretek di jari kanannya masih menempel. Semalam Bapak hampir lupa, masih ada yang belum dibicarakan sama Gama ini. Iya Pak, tidak apa-apa. Gama juga langsung istirahat. Ini Gam, takutnya lambat atau cepat hal yang sama dirasakan Lasmi dan Anggit akan dirasakan Dewi juga. Tapi semoga tidak. Ucap Pak Suganda dengan sangat serius menatap ke arahku sambil perlahan menghisap rokok kreteknya. Aku hanya diam memperhatikan Pak Suganda, walaupun hal yang akan Pak Suganda bicarakan sepertinya akan aku pahami. Soal momongan, anak Gam tepatnya. Semenjak 5 tahun ke belakang, Gama juga pasti sudah tahu meninggalnya Nana, anaknya Teh Lasmi. Tuduhan dan omongan miring sama keluarga bapak yang sekarang jadi keluarga kamu juga tidak pernah lepas, Gam. Sulit memang. Benar saja, pasti hal ini yang akan aku dengarkan, karena memang hanya hal ini juga yang belum aku dengar langsung dari Pak Suganda sebelum menikah dengan Dewi. Harusnya Gama paham Pak, apalagi Dewi juga saat itu tepat kejadian Nana meninggal langsung cerita. Pak Suganda langsung mematikan rokok kreteknya di atas asbak kaca dengan perlahan mengambil batang rokok selanjutnya. Tarikan nafasnya sangat dalam, mengeluarkannya secara perlahan. Harapan besar Bapak pada kamu dan Dewi, andai kata kamu cepat diberikan momongan di usia pernikahan kamu. Kabar buruk omongan miring Bapak yang melakukan persekutuan atau Lasmi bisa saja hilang begitu saja, Gam. Paham kan maksud Bapak? Jawab Pak Suganda dengan wajah yang sangat cemas seperti malu mengatakan hal itu. Siapa anak kecil itu? Ucapku dalam hati karena melihat anak kecil berambut panjang di balik pohon besar tepat di depannya terdapat kuburan. Aku ingat ucapan Dewi sore kemarin, itu kuburan adiknya Pak Suganda. Ya, Bapak ngerti itu bukan hal yang mudah, sehingga Gama tidak bisa menjawabnya, bukan? Bukan Pak, bukan seperti itu. Gama akan usahakan dengan ikhtiar. Malah senang rasanya Bapak langsung berbicara hal ini pada Gama. Gama merasa sangat dihargai kehadirannya di keluarga ini. Beberapa kali aku melihat Dewi, Teh Anggit dan suaminya sesekali melihat ke arahku dengan melemparkan senyum. Malah Teh Lasmi dan Pak Gali yang aku lihat sudah tidak ada di meja makan. Benar Gama, benar. Benar sesuai cerita Dewi, laki-laki baik. Bapak yakin. Oh ya, terima saja kado dari Teh Lasmi rumah itu. Apalagi Dewi sudah pengen hari ini juga pindah ke sana. Urusan rumah itu kalau mau direnovasi, itu nanti urusan Bapak. Anggap saja kado dari Bapak itu. Aku cukup lega, apalagi tidak membahas hal barusan lagi. Untungnya Pak Suganda sendiri yang mengalihkan obrolannya. Ayo ke sana. Baik Pak. Pohon itu baik-baik saja. Kuburan itu sudah ada waktu Anggit masih usia 4 tahun, Gam. Sudah, jangan dicemaskan. Aku benar-benar kaget, ternyata Pak Suganda mengetahui tadi aku melihat ke arah kuburan itu. Namun aku hanya membalas dengan senyuman saja, walaupun jantungku terasa berhenti seketika. Tidak usah kaget. Semua orang baru yang datang ke rumah ini setelah melihat pohon dan kuburan itu sama kok, Gama, kayak kamu. Mungkin aneh, tapi Dewi sudah ceritakan? Sudah Pak. Malah ucapan Pak Suganda yang seperti itu sebenarnya menambah rasa penasaranku.
Seperti ada yang salah dari cerita itu, apalagi anehnya pikiranku malah mengajak kembali mengingat gelang gengge di rumah kakek dan kucing hitam. Aneh, malah melamun. Enggak juga, Wi. Kakek, ya, harus cerita semua tentang hal ini, tentang yang aku rasakan sekarang. Pak Suganda dan Bu Mulyani ternyata benar-benar mempersiapkan keinginan Dewi agar segera terwujud. Hari ini juga beberapa pekerja Teh Lasmi membantu mengemasi barang-barang yang akan Dewi bawa ke rumah di kota. Rumah sebagai kado pernikahan dari Teh Lasmi itu. Nanti tidak apa-apa mobil yang bawa barang-barang duluan, Gam. Kita ke rumah kamu dulu sambil bawa mobil. Wih, apa tidak secepat ini? Kenapa memangnya? Nanti kan ada mobil juga di sana buat ngurusin kepindahan kerja kamu. Semuanya udah aku siapin. Tenang ya, jangan khawatir gitu. Lah, siapa Wi? Mang Idim? Wi, itu sudah siap mobilnya di depan. Ibu sama bapak hari ini masih banyak urusan. Tidak apa-apa ya, gak ngantar pindahan. Dewi hanya mengangguk saja, bahkan tidak sempat menjawab pertanyaanku barusan, langsung berjalan ke depan rumah dengan kunci mobil di tangannya. Ketika aku melewati kembali gudang di ruang tengah rumah, bahkan kata Dewi ruangan tengah yang megah ini sama sekali jarang ditempati. Aneh, harusnya tidak seperti ini perasaanku. Sambil melangkah terus mengikuti Dewi, namun besar sekali dorongan dalam diriku untuk kembali melihat ke belakang ke arah pintu gudang yang sangat tidak layak untuk ukuran gudang. Dengan memiliki pintu yang sangat mewah. Gagang pintu yang berwarna emas mengkilap itu tiba-tiba bergerak sendiri dengan sangat perlahan turun. Aku melihatnya sambil berjalan, bahkan sampai aku mengucek kedua mataku. Gagang pintu itu masih bergerak berkali-kali. Gam? Duh, wih, kaget ih. Kamu ini gimana coba kalau nabrak guci itu? Bukan masalah gucinya jatuh kalau kamunya yang berdarah ini nih. Maaf. Ayo lanjut. Berarti ke rumah kan kita? Kenapa gudang itu lagi? Enggak kok. Ayo, takut keburu siang. Setelah mobil yang membawa semua barang-barang Dewi berangkat, giliran aku yang mengendarai mobil Dewi. Memang dari dulu selalu aku yang menyetir ketika jalan dengan Dewi dari masa-masa kuliah. Gam, nanti motor kamu jangan dibawa saja ya. Biarkan dibawa oleh Nandang sekolah. Wih, aku di sana gimana buat kendaraan? Lah ini kan ada, ini juga barang kamu, Gam. Iya, bisa diatur nanti, Wi. Bapak ngobrol apa barusan pagi? Biasa, Wi. Hal yang jauh-jauh hari kita sering bahas. Kakak-kakak kamu. Apalagi coba kan? Sambil mataku tetap fokus memperhatikan jalan, apalagi ini baru pertama lagi aku mengendarai mobil. Anak atau Nana? Dua-duanya, Wi. Lagian, jujur, aku tidak tahu apa-apa. Udahlah, jangan dijadikan beban ya. Kalau dikasih cepet ya alhamdulillah, bukan kado rumah lagi pernikahan kita, Gam. Momongan juga kan? Tak lama sampailah aku di rumah. Umi dan Babar terlihat sedang duduk di depan rumah. Begitu sangat kaget ketika melihat aku dan Dewi masuk melewati gerbang tua. Assalamualaikum Umi, Baba. Waalaikumsalam. Kok ini sudah balik lagi ke sini? Baru saja Dewi membicarakan niatnya akan pindah hari ini juga ke rumah bekas Teh Lasmi. Di depan rumah sudah terdengar mobil yang akan mengangkut barang-barang menyalakan klakson. Gam, benar secepat ini? Iya, Bah. Kata Pak Gali, suami Teh Lasmi, bulan depan sudah bisa mengajar di sekolah baru di kota. Jadi libur cuti nikahnya sampai akhir bulan. Tabungan Gama cukup buat sekolah Nanda sama Sidik. Aku langsung masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dewi dan Umi di depan rumah. Yang anehnya tumben sekali Babah mengikuti langkahku. Tapi yang barusan pastikan jangan sampai menganggur, Gam. Insya Allah, Bah. Lagian nanti di rumah sana juga harus beres-beres juga. Jadi waktunya nggak mepet banget.
Jadikan saja Mang Idim untuk mencari tahu di rumah sana. Hati-hati ya Gam. Bapak sekarang paham hakikatnya orang tua. Mungkin harus melepas anaknya ketika dalam kondisi seperti ini. Iya bah. Lagian ucapan Baba malam itu Gama terus ingat kok. Segera aku mengeluarkan semua barang-barang di kamarku untuk dimasukkan ke dalam mobil box, dibantu oleh penjaga Teh Lasmi yang membantu pindahanku kali ini. Untungnya tidak sendiri, bisa beres lama ini. Bahkan Baba sudah bilang kamar ini akan digunakan nandang selanjutnya. Tak terasa waktu zuhur berkumandang, terlihat Baba sudah siap-siap akan pergi ke masjid. Pekerja Teh Lasmi beristirahat di depan rumah. Aku sempatkan untuk beribadah terlebih dahulu. Apalagi tinggal sisa satu lemari pakaian saja yang harus aku keluarkan isinya. Selesai beribadah, semua pakaian satu persatu aku masukkan ke dalam dus besar. Ternyata sudah disiapkan oleh pekerja Teh Lasmi yang membantuku. Tidak mungkin tidak, ucapku sambil menggelengkan kepala berkali-kali. Nafasku semakin perlahan melihat ke arah tumpukan baju kerja, tumpukan terakhir di dalam lemari baju ini. Gelang gengge yang pernah kakek berikan di rumahnya kini sudah terlihat jelas menyelip di antara tumpukan baju seragam mengajarku. Tidak mungkin juga kakek yang menyimpannya di sini. Apalagi membuka lemari, orang-orang di rumah tidak akan berani masuk kamar jika di dalamnya tidak ada aku. Kalaupun ada pasti tidak akan lama karena banyak berkas-berkas penting sekolah yang kadang tidak pernah aku simpan rapi. Tumben lama Gam. Ayo takut keburu sore. Ya udah ini, yuk. Aku langsung menyimpan semua tumpukan baju ke dalam dus beserta gelang genggenya. Segera aku keluar kamar dengan membawa dus berisikan pakaian lalu berpamitan pada Umi dan Baba. Nanti Umi aku beliin handphonenya biar komunikasinya kita lancar. Tidak usah Wi, jangan merepotkan segala. Bah, doain Gama ya. Hati-hati. Baba cuma bisa kirim doa, sisanya insya Allah niatkan ibadah. Ingat ya Gam. Selama perjalanan menuju rumah bekas Teh Lasmi di kota, aku masih saja berpikiran kenapa gelang gengge itu bisa ada di dalam lemari baju. Sementara ditambah lagi pikiran-pikiran yang datang yang seharusnya tidak perlu aku khawatirkan. Harusnya kakek paham soal ini. Hanya obrolan tentang bagaimana selanjutnya hidupku dan Dewi di rumah itu yang aku bicarakan dengan Dewi. Aku cukup kaget, ternyata Dewi jauh lebih siap dengan rencananya. Apalagi Dewi baru bicara padaku kos-kosannya ada di belakang rumah itu sudah terisi selama 3 tahun lamanya, otomatis memecahkan semua kekhawatiranku. Makanya tuh jangan mikir aneh-aneh dulu Gam. Bukan gitu Yi. Iya aku paham kamu segimana hati-hatinya kok. Tenang aja, makanya semuanya sudah aku atur. Mobil yang aku kendarai bersama Dewi tidak terasa sudah memasuki kota. Jalanan macet tentunya menjadi hal yang baru lagi aku rasakan. Setelah lama kembali ke kampung halaman, beberapa kali Dewi bernostalgia dulu bersamaku dan motor tua. Beberapa kali melewati jalanan ini sekedar untuk pulang ke kampung bersama. Dewi tidak henti-hentinya memberitahu aku beberapa patokan jalan kota yang akan membawaku ke rumah itu, sampai aku mengingat sebuah pertanda jalan. Sebentar Wi, kalau belok ke kanan ke jalan kampus, bener gak sih? Lama banget aku gak kesini. Nah itu ingat. Cuma maklum Gam, banyak yang berubah kan. Makanya aku pengen banget tinggal di rumah bekas Teh Lasmi ini. Nanti bisa kasih kabar ke teman-teman kampus kita dulu. Harusnya dari tadi aku paham setelah mendengarkan kata kos-kosan. Tentunya rumah bekas Teh Lasmi nanti tidak akan jauh dari kampus atau gedung-gedung kantoran. Ambil kiri nanjak dikit Gam. Nanti di ujung ke kiri lagi. Barulah sekarang aku paham. Apalagi udara di daerah kawasan ini cukup dingin membuatku bertambah tenang. Tak lama sudah terlihat 2 mobil box terparkir di halaman rumah dengan gerbang tua khas zaman Belanda. Tidak salah, itu kan Wi? Aku masih sangat kagum dengan bentukan rumah yang aku tempati. Makanya aku nolak direnovasi Gam. Lihat aja masih bagus kan. Apalagi rumah kayak zaman Belanda gitu. Bersih sekali halamannya Wi.
Tuh halaman sampingnya, lihat. Ada pohon besar juga di belakang. Mobil yang aku kemudikan sudah terparkir di sebelah dua mobil box. Semua pekerja telasmi membantu menurunkan barang-barang. Bahkan pintu masuk rumah sudah terbuka. Bener, Wi, harusnya ini sih nyaman banget ya. Banget, Gam. Percaya deh. Makanya aku pengen cepet-cepet pindah. Sayang juga rumah sebagus ini lama gak diisi. Segera aku berjalan ke arah bagian samping yang sudah beralaskan paving blok tua sekali. Itu kosannya aku maksud, Gam. 4 kamar, semuanya terisi. Belakangnya rumah ini kosan, jadi bakalan rame juga. Aku hanya mengangguk saja berkali-kali sambil memperhatikan bangunan rumah. Apalagi aku yakin Teh Lasmi bukan orang pertama yang membangun rumah sebagus ini. Bisa jadi dulu membelinya. Beberapa orang yang memasukkan semua barang-barang ke dalam rumah bekerja dengan sangat cepat. Aku dan Dewi hanya memperhatikan. Ibu, bapak, ini minumnya. Seorang lelaki muda, mungkin umurnya sama dengan Nandang atau lebih tua 1-2 tahun saja, dengan perawakan yang tinggi, sangat sopan sekali. Indra ya? Iya, Bu, saya anak bungsunya Mbah Idim. Mbah Idimnya kemana emang, Dra? Abah sudah tua, Pak. Makanya setelah tahu Ibu Dewi dan Pak Gama akan menempati rumah ini, saya yang disuruh jaga menggantikan Abah. Berarti sudah lama, bener kata Teh Lasmi di sini, Indra. Baru 2 minggu, Teh. Indra yang bersih-bersih halaman rumah, dalam rumah juga, Teh. Dari situlah Mbak Idim percayakan sama Indra, apalagi mau ditempati Teteh. Perlahan aku mengingat ucapan Baba soal Mang Idim. Dari sinilah pupus sudah harapanku untuk mengetahui banyak hal tentang rumah ini. Tapi seharusnya baik-baik saja. Apalagi Indra bilang yang bersihkan rumah, berarti aman-aman saja. Setelahnya 2 mobil box perlahan mundur dari halaman rumah, termasuk para pekerja Teh Lasmi yang bahkan dari tadi tidak berani menyapaku, bahkan hanya pada Dewi saja. Antara segan atau kenapa barusan. Yuk, Gam, kita beres-beres di dalam. Kamarnya yang sana ya. Ruang depan rumah yang pertama aku lihat memberikan kesan sangat istimewa. Kursi-kursi tua khas rumah zaman dulu. Beberapa lukisan tua menempel dengan rapi. Wi, iya itu Isyana Kania kecil, Gam. Lucu ya. Indra bahkan sudah di ruangan tengah rumah melakukan hal yang sama, membuka semua kain-kain putih. Cantik sekali, padahal ini masih bayi ya. Aku melihat foto Nana bersama Teh Lasmi dan Pak Gali, apalagi pas foto dari kayu yang benar-benar serasi. Gam, sini deh. Aku langsung berjalan ke ruang tengah rumah. Mataku terus-menerus menatap semua furnitur dan hiasan-hiasan yang benar-benar bagus khas zaman dulu. Apalagi sudah tersusun rapi. Coba ada Umi di sini. Mesin jahitnya masih bisa dipakai. Kemarin Teh Lasmi bilang, aku masih ingat. Kata Mbah Idim semua barang-barang di sini masih bisa digunakan, Teh. Cuma televisi saja yang perlu diservis. Maklum sudah tua banget. Oh, tapi tidak apa-apa, Ndra. Nanti Teteh beli lagi saja. Itu biarkan di situ. Bagus buat pajangan. Namun anehnya dari tadi Indra melakukan pekerjaannya seperti ketakutan. Apalagi matahari sore sudah perlahan berganti dengan gelapnya malam. Untung gak bawa barang-barang lebih kan, Gam? Lihat aja kasur di kamar kita masih bagus-bagus. Aku hanya tersenyum saja sambil membuka box berisikan pakaian yang aku ingat betul di dalamnya ada gelang gengge. Pakaianku dan Dewi berada dalam satu lemari tua yang cukup besar, memiliki cermin yang luas juga. Wi, ini ada gelang gengge dari kakek dikasih ke aku. Aku simpan saja di sini ya. Iya, nggak apa-apa, Gam, simpan saja. Teh, maaf, pekerjaan Indra sudah selesai. Palingan Indra ke belakang dulu ya, ke kamar. Ada kamar di kosan belakang. Ada, Teh, paling ujung. Dulu juga bekas Abah Idim kalau nginep di sini.
Kenapa sih Wi buru-buru banget Indra tuh? Nanti besok beberapa lampu aku ganti deh sama yang lebih terang. Gimana? Ucapku karena beberapa bagian rumah masih menggunakan cahaya lampu berwarna kuning. Capek kali Gam. Wajarlah sendirian juga bersihin seisi rumah lo dari tadi. Oh iya, besok aja kali ya kenalan sama anak-anak kosan di belakang. Capek Gam. Udah bener besok aja. Dewi berdiri dan menjatuhkan badannya di atas kasur dengan ranjang khas zaman dulu sekali, namun memiliki kayu yang sangat mewah. Ya udah, aku mandi duluan ya. Aku memasuki kamar mandi yang berada di dalam kamar. Ternyata airnya baru saja terisi. Aku masak di dapur ya. Beberapa kali guyuran berisikan air aku tumpahkan ke badan. Sementara pintu kamar mandi terbuat dari kaca yang buram, jadi aku masih bisa melihat ke arah kasur kamar. Rasa segar pada badanku aku rasakan. Apalagi hari kedua ini benar-benar lelah aku rasakan. Katanya mau ke dapur malah tiduran. Aku tersenyum melihat jelas Dewi masih terbaring walaupun hanya melalui kaca pintu kamar mandi yang buram. Katanya mau masak Wi. Aku membuka pintu kamar mandi sambil mengusap rambut juga bagian wajah sambil terpejam. Perlahan mataku terbuka. Dewi yang barusan aku lihat jelas ketika membuka pintu berada di atas ranjang. Kini hanya bantal-bantal dan guling saja. Juga selimut yang sudah berantakannya aku lihat jelas. Harusnya aku tidak salah lihat barusan, ucapku dengan perasaan yang benar-benar takut sekali. Apalagi ketika melihat ke arah lemari, pintunya bergerak perlahan sekali. Aku hanya mematung diam. Berkali-kali aku mendengar suara dari dalam lemari. Aku yakin sekali itu suara dari gelang gengge pemberian kakek. Aku segera berjalan ke arah lemari tua dengan bulu pundak dengan lengan yang sudah berdiri. Apalagi pintunya masih bergerak sendiri. Astagfirullah. Aku kaget sambil memegang telinga bagian kiri ketika badanku berputar untuk mencari tahu dari mana asal tiupan dan angin yang masuk ke dalam telingaku. Di luar kamar berjalan dengan cepat seorang anak kecil ke arah dapur. Benar-benar cepat sambil melihat ke arahku tersenyum. Sementara di dalam lemari suara gelang gengge masih berbunyi. Tidak gerak tapi bisa bunyi. Aneh. Gama, sini cepat. Dewi berteriak sangat kencang sekali. Anak tadi. Aku buru-buru berjalan dengan cepat ke arah dapur. Kenapa Wi? Ini susah matiin kompornya Gam. Takut gosong masakan aku. Kamu ini Wi, kirain ada apa? Aku mematikan kompor yang ternyata memang sulit. Perlu beberapa kali baru bisa padam apinya. Aku langsung duduk di meja makan dapur dengan melakukan hal yang sama, melihat kekaguman pada setiap ruangan di dalam rumah ini, termasuk bagian dapur, sambil mengatur nafas yang belum tenang sama sekali bekas kejadian barusan. Perlahan Dewi mengatur menu makan siap saji yang akan dimakan olehku dan Dewi. Walaupun beberapa kali Dewi bilang belum pandai memasak padaku, namun buatku hal itu menjadikannya hal yang wajar. Kenapa sih Gam kelihatan gak nyaman? Padahal aku masih tidak percaya dengan kejadian cepat barusan, apalagi sosok bayangan anak kecil yang melintas dengan cepat. Aku yakin itu penunggu rumah ini. Segera aku mencairkan suasana sambil menyantap makan malam bersama Dewi. Tidak jarang bercanda-canda, walaupun kecemasanku berada di ujung tanduk. Dulu kenapa Telasmi pindah Wi? Katanya selalu ingat Nana saja Gam. Memang sulit sih. Makanya aku ajarkan. Malah sekarang kita yang di sini. Oh, pas Isyana Kania meninggal langsung pergi. Iya Gam, di hari itu juga. Kuburannya Nana kan di kampung. Wajar sih, tidak mudah ya. Tiba-tiba suara televisi yang menyala dengan volume yang keras aku dengar. Suara dari ruang tengah. Belum habis rasa kecemasanku, kini bertambah lagi, apalagi melihat ke arah raut wajah Dewi juga sangat kaget sekali. Gam, Wi, suara televisi itu kan?
Dewi langsung berjalan dengan cepat meninggalkan aku yang masih duduk di meja makan. Segera aku mengikuti langkah Dewi ke ruang tengah rumah dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Dewi hanya mematung di depan televisi yang menyala dengan hanya mengeluarkan gambar garis-garis saja. Tatapannya sangat cemas. Tadi sih pas kamu mandi, Gam, aku colokin kabelnya terus aku inget. Beneran, orang tadi aku cabut lagi. Masa ya udah nempel kabelnya dan langsung nyala? Lupa kali, Wi. Udah, tinggal cabut gini. Aku hanya berusaha untuk mengendalikan suasana, padahal sedari tadi aku merasa dari arah kamar ada yang memperhatikan aku dan Dewi. Seketika televisi tua itu mati dengan perlahan, sementara Dewi malah mencolokkan lagi kabelnya. Tuh Gam, gak langsung nyala kan? Mesinnya udah tua, Wi. Udahlah, yuk beres-beres dapur lagi. Kekhawatiranku terjadi lagi. Di dalam kamar terlihat rambut yang muncul di belakang pintu. Anehnya Dewi tidak melihatnya sama sekali, hanya berjalan begitu saja. Ada yang tidak beres ini. Padahal aku baru saja beberapa jam di rumah ini, semuanya seolah ingin menunjukkan wujudnya. Siapa saja penunggu rumah yang baru saja aku tempati ini? Selesai aku dan Dewi membereskan rumah, baru saja adzan Isya berkumandang. Aku mendengarnya tidak terlalu jelas, yang artinya masjid cukup jauh di mana rumah ini berada. Aku capek banget, Gam, istirahat yuk. Ya udah, jangan kecapean. Besok masih banyak waktu kok. Aku merasa tenang ketika melihat Dewi sudah terbaring di atas kamar sambil memegang handphonenya yang hampir dekat sekali dengan bagian wajah Dewi. Sementara aku melaksanakan sholat mengqadha maghrib yang terlewat, kemudian Isya. Terdengar suara ketukan pintu. Gam, buka sana paling Indra. Aku udah capek banget. Aku berjalan dengan perlahan, tidak jarang membuatku merinding melewati rumah yang mempunyai 4 kamar ini. Padahal beberapa kamar belum sempat aku buka satu persatu, yang membuatku semakin berpikiran aneh. Tentunya setelah kejadian barusan, suara pintu bahkan semakin keras terdengar diketuk berkali-kali. Lebih keras dari sebelumnya. Iya, sebentar. Setelah satu pintu terbuka, aku langsung diam mematung, mataku dibuat kaget. Perasaanku kembali dibuat takut, apalagi di depan tidak ada siapapun, hanya bangku-bangku kayu saja yang sudah tidak tersusun rapi, bekas aku dan Dewi sore tadi duduk. Lagi-lagi seperti ini. Pak, duh, Indra, kirain siapa? Kaget saya. Anu Pak, saya lupa. Belum kasih tahu pesan yang Abah Idim titipkan kemarin sebelum Pak Gama dan Ibu Dewi menempati rumah ini. Sini, duduk saja, Indra. Aku semakin penasaran sekali, padahal aku belum pernah bertemu sekalipun dengan Mang Idim. Apalagi Babah di kampung pernah beberapa kali menyebut nama Mang Idim. Cuma satu sih Pak, kata Abah jangan ngubah apapun yang ada di belakang rumah itu aja. Maksudnya, Indra? Bahkan saya belum ke belakang rumah. Di belakang ada satu pohon besar Pak. Ada bebatuan juga di balik pohon. Maksudnya sudah dibiarkan saja, kata Abah Idim, hanya itu yang perlu Indra sampaikan ke Pak Gama. Aku semakin dibuat bingung dengan perkataan Indra yang tentunya mengundang rasa penasaran. Oh, kalau itu pasti tidak akan saya lakukan. Indra tiap hari beresin dalam rumah ya? Aku merasakan dingin karena memang letaknya rumah ini lebih tinggi sedikit dari kota. Iya Pak. Tiap jam berapa? Pagi saja Pak, sebelum Pak Galuh, Teh Dian, Kang Dendi, sama Kang Hendra pada keluar kosan Pak. Kalau sore atau malam? Baru pertama tadi Pak, soalnya dilarang sama Abah Idim. Padahal Indra udah lama di sini. Indra hanya mengangguk saja, apalagi aku paham dengan siapa aku bicara. Bahkan anak seusia dengan adikku Nandang mungkin tidak akan paham maksud pertanyaanku barusan. 2 minggu saja Pak, itu juga. Itu juga kenapa, Indra? Kan rumah ini kutukan Pak. Orang-orang di sekitar sini juga pada tahu. Semenjak anaknya Telasmi meninggal di sini, di kamar yang Pak Gama dan Ibu Dewi tempati,
Tiba-tiba di dalam ruang tamu terdengar sesuatu jatuh cukup keras aku dengar, membuat aku dan Indra benar-benar kaget. Antar saya ketemu sama Mang Idim besok ya. Badan Indra terlihat bergetar, wajahnya benar-benar ketakutan, tatapannya masih ke arah ruang tamu. Di dalam terdengarlah suara anak kecil tertawa pelan. Pak, saya duluan, maaf. Indra berdiri berjalan dengan sangat cepat meninggalkan aku sendiri. Anehnya tidak ada yang jatuh sama sekali, sementara aku ingat suara anak kecil itu sangat jelas aku dengar. Perasaan takut benar-benar sedang bersamaku setelah pintu aku kunci. Di dalam ruang tamu tidak ada benda yang bergeser, semuanya di posisi semula. Harusnya ada benda yang jatuh. Aku berjalan masuk ke ruang tengah dengan pesan yang sudah Indra katakan. Rumah kutukan. Perlahan aku juga ingat kembali ucapan Dewi barusan di meja makan soal kenapa Teh Lasmi pergi dari rumah ini. Sepertinya kepercayaanku dipaksa harus setuju dengan pesan Indra dan Mang Idim, penjaga rumah sebelumnya. Melihat jam tua yang menempel di ruang tengah, jarumnya yang terus berputar, semakin terasa suasana rumah yang sebenarnya tidak layak aku tempati. Dengan suasana seperti ini, apalagi satu kamar yang dekat dengan dapur, sangat menarik perhatianku. Belum tidur, Wi. Katanya tadi capek, malah nyisir rambut. Aku membuka pintu kamar walaupun heran awalnya ketika keluar pintu terbuka. Sementara Dewi sudah berdiri di depan cermin besar yang menyatu dengan lemari baju. Dewi hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali dengan perlahan, wajahnya menghadap ke arah cermin besar dengan tatapan yang kosong. Ayo tidur. Tumben kenapa pintu ditutup barusan? Aku semakin mendekat, di tangan Dewi sebuah sisir dari kayu tua sedang dipegangnya. Wi. Dari cermin terlihat wajah Dewi semakin pucat. Tangannya terus menggerakkan sisir perlahan di rambut belakangnya yang terurai. Wi. Gam, astagfirullah. Kenapa kok aku bisa ada di sini? Ya kamu aneh. Harusnya aku yang tanya loh, Wi. Ini dari mana ya, Gam? Sudah sini, simpen aja. Aneh loh, Gam. Perasaan aku lagi main handphone barusan, malah denger juga kayak ada benda jatuh. Udah itu lupa. Dewi masih kebingungan. Sebenarnya aku ingin membahas kejanggalan ini, namun melihat kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan, aku langsung memegang tangan Dewi perlahan, mengajaknya untuk kembali ke tempat tidur. Udah, ayo tidur aja. Tatapan dan raut wajah Dewi seperti masih berusaha mengingat apa yang terjadi barusan. Aku ingat, Gam. Ucap Dewi tiba-tiba, aku hanya diam saja. Apalagi dari arah cermin terlihat seorang nenek tua yang bungkuk dengan baju yang sangat kusut sedang berdiam. Gama, denger gak sih malam melamun lihat apa sih? Enggak, Wi. Kamu lihat ke arah cermin barusan, ah? Enggak. Apa-apa barusan inget apa? Iya, sebelumnya aku dengar suara bunyi gelang ginggi kamu di dalam lemari baju, Gam. Yang terakhir aku ingat hanya itu. Aku hanya menganggukkan kepala, perlahan aku pegang tangan Dewi. Wi, sepertinya yang dikatakan Indra benar adanya. Emang barusan Indra beneran yang ketuk pintu? Ingin rasanya aku jelaskan semuanya pada Dewi, semua kejadian aneh di rumah ini, namun ada perasaan tidak enak hati. Apalagi awalnya aku tidak percaya tentang omongan miring rumah ini, termasuk Teh Lasmi. Iya, Indra menyampaikan pesan dari Mang Idim, abahnya. Dah males, Gam, pasti apa coba? Rumah kutukan atau apa lagi, Gam? Itu kan nama aja kayak di kampung, semua ucapan itu mengarah pada Teh Lasmi. Ya emang itu kan benar yang dikatakan Indra barusan. Ya terus kita mau pindah rumah gara-gara apa yang kamu dengar, Gam? Udah, yang ada kita malah berantem malam-malam. Lagian kita lagi capek aja. Aku merasa beruntung tidak menceritakan semua kejadian di hari pertama kedatangan di rumah ini pada Dewi. Apalagi Dewi bakalan berpikiran seperti barusan. Terlihat matanya Dewi sudah semakin terpejam. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Tidak mungkin rasanya berdiam di rumah dengan gangguan terus-menerus.
Tiba-tiba aku ingat ucapan kakek tentang gelang gengge yang masih belum aku pahami sampai sekarang. Jika suaranya berbunyi artinya Buyu datang. Semakin banyaklah pertanyaanku pada keadaan yang sedang aku alami saat ini, yang menjadi penghantar menuju terlelapnya mata. Terdengar keras suara alarm dari handphone Dewi di samping meja tempat tidur, disusul langsung oleh suara alarm dari handphoneku yang harus selalu menempel dengan charger. Lelap sekali. Aku membuka mata perlahan. Dewi sudah tidak terlihat di sampingku, apalagi pintu kamar sudah terbuka. Pantas saja dingin sekali kalau pagi. Karena waktu azan subuh sudah pasti sudah berkumandang, segera aku melaksanakan kewajiban memaksakan mandi dengan udara yang sangat dingin. Walaupun ada harapan kejadian kemarin tidak terulang lagi hari ini. Setelah 2 kalimat salam dalam ibadahku, aku masih duduk di atas sajadah, meminta perlindungan atas semua kejadian yang sudah aku lewati. Ketika membereskan tempat tidur, aku dibuat sangat kaget. Tiba-tiba gelang gengge yang awalnya aku simpan di dalam lemari baju sudah ada di bawah bantal yang semalam aku gunakan. Lagi-lagi seperti ini. Aku menyimpan kembali ke dalam lemari, sementara laci bawah cermin sudah terbuka sedikit. Lah, aneh, tidak ada sisir itu. Kirain belum bangun, Gam. Ke pasar yuk. Wi, kok nggak ada? Aku juga aneh, Gam. Pas bangun laci udah kayak kebuka gitu. Tapi udahlah, yang ada nanti malah mikir aneh-aneh. Ya, Wi, dengan kamu bilang begitu malah mikir aneh-aneh aku ini. Dewi tidak lagi menjawab ucapanku, hanya mengambil 2 handphone termasuk punyaku, dimasukkanlah ke dalam dompet dan kunci mobil. Ayo, salin dulu aku. Udah bener ketemu kakek hari ini sama Mang Idim juga. Ketika aku menutup pintu kamar pagi ini, suasana rumah benar-benar jauh berbeda dengan semalam, memberikan kesan nyaman yang luar biasa aku rasakan. Apalagi cahaya pagi yang belum terang sinarnya sudah aku lihat di tiap jendela yang terbuka gordennya. Penasaran kamar itu, harus aku tanyakan pada Dewi. Terdengar mesin mobil yang sedang Dewi panaskan sementara Indra sedang menyapu halaman depan rumah. Jangan dikunci, Gam. Kenapa, Wi? Kata Indra tiap pagi emang bersih-bersih dalam rumah juga. Tiba-tiba aku ingat kembali tentang pohon besar yang Indra ucapkan kemarin malam, yang akan sekalian aku tanyakan. Indra barusan bilang nanti sore anak-anak kosan di belakang selesai pulang dari kampus dan kerja, mau pada ketemu, Gam. Soalnya kalau pagi berangkatnya beda-beda jam. Sementara aku memundurkan mobil dibantu oleh Indra yang memarkirkan sampai masuk ke jalan utama, karena ternyata jika pagi jalan ini cukup ramai juga dilalui kendaraan. Bagus, Selawi, bisa makin kenal. Tuh lihat yang kata kamu semalam rumah kutukan. Lihat dulu, ke samping, emang serem. Iya sih, Wi. Padahal dalam hatiku sedang dibuat bingung karena kejomplangan antara malam dan pagi ini yang aku lihat pada rumah itu. Sepanjang perjalanan menuju pasar terdekat di daerah ini, Dewi juga sudah mempunyai rencana untuk membuat kembali lamaran kerja. Namun malah ditawari oleh Teh Lasmi membuka toko bangunan seperti bisnis Teh Lasmi, atau membangun lagi kos-kosan. Apalagi menurut Dewi memang di ujung daerah ini masih terhubung dengan beberapa kampus, walaupun lumayan agak jauh. Satu-satu dulu aja, Wi, jangan buru-buru. Gam, bisnis kalau telat baca peluang sayang loh. Ya benar, aku paham. Setelah terparkir, aku dan Dewi keluar mobil dengan sambutan udara pagi yang baru aku rasakan benar-benar dingin. Apalagi memang daerah ujung ini terkenal penghasil sayur-sayuran. Aku terus saja mengikuti langkah Dewi dari belakang sambil membawa beberapa plastik sayuran yang sudah Dewi beli. Anehnya, tatapan beberapa pedagang ke arahku sangat beda dari umumnya. Apa ada yang salah? Dirasa belanjaan Dewi cukup, apalagi benar-benar banyak sekalian untuk nanti acara makan-makan sore hari. Aku dan Dewi sudah berjalan kembali ke arah parkiran mobil. Aneh ya, Gam? Apa aku aja yang ngerasain? Lah,
Kenapa, Wi? Beberapa orang pedagang barusan melihatnya gitu banget sama kamu ya. Udah, itu perasaan kamu aja. Ayo kita masak di rumah. Jawabku padahal ingin sekali membenarkan apa yang dikatakan Dewi. Namun tidak mau, malah membuat Dewi juga semakin heran dengan perasaannya sendiri. Ketika mobil sudah berbelok masuk ke dalam halaman rumah, terlihat Indra baru saja keluar dari dalam. Namun aku melihatnya dengan jelas seperti ketakutan sekali, sambil memegang alat-alat pembersih. Namun sayangnya Dewi sedang fokus melihat ke layar handphonenya. Tuh Indra. Iya, baru selesai kali, Gam. Dewi masih melihat ke layar handphone tanpa melihat bagaimana langkah Indra yang terburu-buru. Ini lagi balas pesan Rina, nanya resep masakan buat sore, Gam. Suruh kesini aja gimana? Siang sih emang mau kesini, Gam. Tidak apa-apa ya, bantu-bantu aku sekalian. Ya udah. Boleh tidak aku ke rumah Umi dulu hari ini? Pasti Nandang dan Sidik udah pulang sekolah siang. Mau nitip motor, Wi. Takutnya malah rusak. Lumayan kan biaya lagi. Aku berbohong pada Dewi, memberikan alasan yang paling masuk akal. Boleh, tapi nunggu dulu Rina datang ya, Gam, biar aku nggak sendiri. Setelah memasukkan semua masakan ke dalam rumah, lagi-lagi suasana berbeda aku rasakan. Apalagi Dewi benar-benar bahagia sekali di hari pertamanya berada di rumah ini, berbalik dengan yang aku alami. Panggil Indra sana, Gam, suruh bantu-bantu di sini biar cepat selesai sebelum Rina datang. Wi, kamar-kamar yang pintunya tertutup, 2 itu buat tamu kan, bener? Iya, satunya gudang. Buka aja. Paling banyak boneka-boneka sama barang-barang yang gak kepake. Dulu terakhir aku lihatnya gitu pas sempet mampir ke sini, Gam. Tidak tahu kenapa ucapan Dewi berkata boneka malah membuatku berpikirannya tidak-tidak, padahal masih sepagi ini. Oh iya deh, nanti aku lihat sesekali. Aku berjalan kembali melewati ruangan yang Dewi sebut gudang, walaupun besar keinginanku untuk segera membukanya. Melihat halaman belakang, benar kata Dewi, kos-kosan yang terbilang megah aku lihat. Terdapat 4 kamar yang saling berhadapan, kecuali kamar kecil di paling belakang, mungkin ditempati oleh Indra. Itu ya pohonnya. Harusnya pintu dapur bisa dibuka. Kenapa dari kemarin tidak pernah Dewi buka ya? Dari kejauhan aku melihat satu pintu dapur. Pohon besar itu lagi-lagi sejajar dengan gudang. Hampir sama posisinya seperti di rumah Pak Suganda. Bedanya tidak ada kuburan saja. Aku kemudian mengingat pesan dari Indra untuk tidak memindahkan batu-batu di bawah pohon besar tersebut. Sebenarnya menambah rasa curigaku. Dra? Iya, Pak, sebentar, baru selesai mandi. Aku hanya duduk di kursi depan kamar Indra sambil melihat ke arah pohon besar. Bayangan di rumah Pak Suganda kini sedang aku pikirkan, apalagi mempunyai satu kemiripan pohonnya bersama letak posisinya yang disebut gudang. Yang semalam Indra katakan itu, Pak, anak-anak di sini juga pada tahu kok. Indra menunjuk ke arah pohon dengan menggunakan jari jempolnya. Ya apalagi begitu, Indra. Saya mana berani juga. Kenapa barusan kayak ketakutan keluar dari rumah depan? Indra langsung duduk di sebelahku, menyalakan rokok, matanya terlihat menatap ke arah yang sama denganku, ke pohon besar. Enggak kok, Pak, aneh aja. Biasanya kalau pagi nggak semenakutkan itu. Barusan beda aja, Pak. Abah Idim sih nggak cerita apa-apa soal rumah itu. Tapi penghuni kos jadi tenang, Bapak dan Ibu Dewi yang nempatin sekarang. Karena katanya dulu beberapa kali pernah lihat anak kecil. Tapi kalau Indra tanya ke Mbak Idim, selalu tidak dijawab, selalu bilang tidak ada apa-apa. Indra pernah lihat juga? Alhamdulillah enggak sih, Pak. Tapi kamar yang Bapak tempati di rumah itu sama sebelah sana, Pak. Gudang sering banget ngerasa kayak ada yang memperhatikan aja. Aku hanya mengangguk sambil mencocokkan kejadian yang sudah ku alami dalam rumah itu. Semalam saya minta alamat rumah Mang Idim, abahnya Indra, boleh? Mau silaturahmi? Ada, Pak, sebentar.
Indra masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama keluar lagi memberikan secari kertas bertuliskan alamat. Indra langsung menjelaskan di mana rumah Mang Idim berada dengan sangat rinci. Berikut beberapa patokan. Dirasa cukup paham, apalagi tidak terlalu jauh, masih satu jalur ke kampung halamanku. Pantas waktu itu Baba seperti tahu betul nama Mang Idim. Ucapku dalam hati, langsung memasukkan secari kertas ke dalam saku. Ibu minta dibantu mau masak-masak buat sore. Yuk ke dapur. Jawabku karena anehnya semakin lama aku melihat ke arah pohon, ada perasaan yang benar-benar membuatku sedih, walaupun tanpa alasan kenapa perasaan itu tiba-tiba saja muncul. Sudah hampir jam 11 siang barulah Rina datang sendiri, padahal yang aku tahu Rina juga sama sudah bersuami. Kedatangan Rina, sahabat dekat Dewi, membuat rumah benar-benar ramai, apalagi tidak jarang membuat aku, Indra, dan Dewi tertawa sangat kencang dengan tingkah kocak Rina. Jangan ditunda-tunda loh, Wi. Aku aja susah niatnya ditunda-tunda tuh. Ya walaupun baru setahun sih. Rin, aku baru aja pindah loh ke sini. Masih banyak yang harus diberesin. Nanti deh langsung pas udah beres semua. Kasian, maksudnya siapa tahu bener. Nanti omongan orang-orang kalau kamu udah punya anak, gosip itu bisa hilang. Indra terlihat sangat kaget dengan ucapan Rina, walaupun menutupi raut wajahnya sambil memotong bahan-bahan sayuran di meja makan bersebelahan denganku. Udah Arin, inget loh ini rumah Nana dulu. Gila, malah nakutin sih, Wi. Rina sangat ketakutan, sontak membuat Dewi tertawa, apalagi niatnya memang hanya bercanda. Anehnya Indra tidak tertawa sama sekali. Padahal Wi, pintu itu buka aja sih. Enak tahu ada angin, terus kosan di belakang kayaknya bakalan kelihatan juga dari sini. Teh Lasmi kayaknya lupa kasih ke aku, Rin, kuncinya. Udah sih, itu juga jendela dibuka juga. Lagi-lagi Indra terlihat kebingungan sekali. Kini wajahnya tidak benar-benar bisa Indra sembunyikan lagi, walaupun hanya aku saja yang menyadari hal itu. Apalagi sebelumnya aku juga menyimpan kecurigaan pada pintu dapur itu, selain pintu gudang tentunya. Wi, bentar lagi duhur. Mending aku sekarang aja ya ke kampung. Indra, temenin dulu di sini ya. Suamiku mau kesini juga loh, Gam. Bentar aja kok, Rin. Udah ikut acara aja sama-sama di sini ya. Kalau bisa nginep, Rin. Salam ya, Gam, sama Umi, Bapak juga. Tuh bawa uang di dompet buat bensin. Sama jangan lupa bawa makanan buat ke rumah. Masih ada ini. Dewi langsung mencium tanganku setelah aku meminta tolong Indra untuk menemani dulu Dewi dan Rina di rumah. Tadi sih di depan pas mau masuk halaman ini ada orang kayak udah tua banget loh, Gam. Kayaknya orang gila. Rambutnya gondrong acak-acakan. Pakaiannya juga lusuh gitu kok. Siapa tahu ngalangin nanti keluar mobil. Ya nanti aku suruh pergi. Ya udah ya, Wi. Assalamualaikum. Aku berjalan ke depan rumah. Tidak tahu kenapa ucapan Rina malah membuatku sedikit penasaran juga. Benar saja, lelaki kurus sesuai gambaran Rina barusan terlihat duduk di sebelah gerbang. Memang jika tidak aku suruh pergi, otomatis mobil yang akan aku gunakan tidak bisa keluar. Walaupun aku yakin itu orang gila, tapi tetap saja aku harus memperlakukannya sama sesama manusia. Wajahnya masih tertunduk dengan rambut yang panjang menutupi wajahnya. Perlahan aku mendekat, bahkan bau yang kurang sedap sudah aku cium. Maaf Pak, permisi. Mobil mau keluar, bisa sedikit minggir duduknya. Laki-laki yang terlihat tua itu masih saja menggerakkan tangannya di bagian kakinya sendiri tanpa menjawab ucapanku. Pak, maaf ini saya bicara sama Bapak. Apa Bapak mau makan? Minum? Saya bawakan dulu ke dalam ya. Sama sekali tidak ada jawaban, namun aku yakin sepertinya sangat kehausan, apalagi matahari benar-benar sudah tinggi hari ini. Aku ingat di dalam mobil ada air minum kemasan botol bekas kemarin yang belum sama sekali aku buka. Segera aku kembali berjalan ke arah mobil sambil menyalakan mesin, mengambil botol air. Ini Bapak minum dulu. Aku kembali berjongkok walaupun baunya semakin menyengat, apalagi terbawa hembusan angin. Kepalanya hanya mengangguk, tangannya yang bergerak di kakinya semakin cepat aku lihat. Tanpa berlama-lama aku buka penutup air botol, melepaskan bagian merek.
karena memang sudah mau terlepas dari botolnya. "Ini Pak, minggir dulu ya, maaf." Tangannya perlahan berhenti menerima air mineral ketika wajahnya terangkat benar-benar kotor sekali. Apalagi di sebelah pipi bawahnya seperti bekas ada benda tajam yang pernah melukai kulitnya. Di sana." Ia menunjuk ke samping rumah, duduknya perlahan mundur. "Gimana Pak?" "Di sana." Ucap bapak tua itu dengan suaranya yang kurang jelas aku dengar karena benar-benar pelan sekali. Karena tidak jelas aku langsung berdiri, apalagi kemauanku sudah dituruti laki-laki tua itu agar mobilku bisa keluar dari halaman rumah. Namun anehnya wajah bapak tua benar-benar bisa aku ingat. Rumah kakek aja langsung pulangnya ke rumah Mang Idim. Aku sedikit menginjak gas mobil, apalagi jalanan kota ketika siang belum terlalu macet. Harapanku ke rumah kakek untuk mempertanyakan semua tentang gelang genge, menceritakan semua yang sudah aku alami. Apalagi sudah banyak kejanggalan yang aku rasakan. Hampir 1 jam lebih aku memasuki jalan utama ke rumah kakek. Waktunya semakin terbuang banyak. Setiap berjumpa dengan pengendara lain, mobil yang aku kendarai harus sedikit menyisi dari jalan. Apalagi setelah melewati tanjakan bukit. Beda ceritanya jika menggunakan motor. Bisa mempercepat perjalananku siang ini. Beberapa pesan dari Dewi masuk ke dalam handphoneku. Apalagi ternyata Indra sudah ada teman. Suami Rina, Wawan, sudah tiba di rumah, membuatku sedikit tenang. Apalagi nanti sore bakalan tambah ramai dengan anak-anak yang ngekos di belakang rumah.